Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ke channel saya Dewa Dua. Ini saya ingin bertanya kembali yang video sebelumnya ini bersama sahabat saya Taidun, seputar Kalimantan kan ya? Boleh Ya, seputar daerah Kalimantan. Kan gua pernah ke sono tapi enggak, ya paling di daerah Kalbar gua nginjek kakinya. Tapi di tempat lo nih gue pengen tahu nih seputar Kalimantan, mungkin tentang hal mistis kali ya. Mistis. Iya. Boleh. Gue mau tanya tentang kuyang sebutnya kuyang apa kunyang sih? Kuyang. Kuyang. Kalau daerah tempat tuh kuyang. Tapi lu pernah lihat sosok kuyang gak sih? Saya pernah lihat. Anjir, lu Pernah lihat? Hah? Secara langsung juga. Secara langsung? Iya. Kebetulan waktu itu kelihatan. Coba lu ceritain kronologinya tuh, lu lagi ngapain sampai lu ketemu si kuyang ini? Ini ya. Di tempatku kan ini rumah berdiritan ya. Okay. Dan di tetangga aku itu kebetulan dia lagi hamil kan. Bukan hamil, udah punya bayi. Tapi tinggal beberapa hari lagi dia kira-kira melahirkan gitu. Oh, dikit lagi mau ini melahirkan ya? Kan gitu. Oke. Nah, waktu itu di rumah kan sekitar jam 1-an lah ya, malam ya. Jam 1 malam. Ya. Waktu itu kan lagi hamil nih. Waktu itu sendiri kan dia. Ibu-ibu itu sendiri posisinya. Itu tetangga lu ya? Iya, karena suaminya lagi kerja gitu kan. Suami lu kerja. Nah, karena dia cuma sendiri di rumahnya. Nggak siapa yang dia mau minta bantu sama siapa, nggak ada juga posisi itu lagi malam. Iya. Nah, dia tuh keluar rumah mau ke sungai. Nah, karena jam berapa itu posisi? Jam 1 malam. Ngapain? Ya nggak tahu, mungkin udah takdirnya mau meninggal kali ya. Iya. Nah, di situ dia keluar rumah ke sungai. Tempat itu kan sungai situ. Nah, mau mandi apa tuh dia ke sungai. Jam 1 malam dia tuh keluar. Nah, habis mungkin dia boker apa kali ya di sungai ya. Nah, di situ dia kali ya? Iya. Buang air besar kan. Ya. Nah, kebetulan di situ. Di situ juga habis dia pop itu kan. Tiba-tiba dia langsung di depan dia ada seekor kuyang gitu. Kuyang di depan mata dia? Langsung ada kuyangnya gitu. Terus gimana ya, nggak tahu ya si kuyang itu ngapain, dia nggak tahu. Dan paginya nggak sampai pagi, malah sekitar jam 2-an, karena ada orang yang ke sungai juga. Iya. Lihat ibu-ibu itu udah meninggal dan bercucuran darah gitu kan. Nah, di bagian mana? Di itunya, karena kan di kelaminnya gitu kan, darahnya keluar karena si kuyang itu ngambil si darah ibu itu sama anaknya itu. Karena kan kuyang itu dia emang makanannya darah-darah orang yang lagi mengandung ya? Iya, lagi mengandung kayak gitu. Nah, dan kebetulan itu jam segitu tuh aku juga keluar rumah kan. Iya, lu keluar rumah tuh? Iya, keluar rumah karena aku emang di Kalimantan juga anak malam gitu kan. Anak malam, oke. Suka main-main. Waktu itu aku main biliar Iya. Gitu, di daerah kampungku kan ada biliar loh. Biliar. Dan kebetulan itu aku pulang pakai motor. Iya. Ketemu kuyang itu, dia pulang arah mana gitu, terbang gitu kan. Terbang, tapi terbangnya nggak ada sayap kan, cuman organ tubuhnya masih ada gitu kan, ada apinya gitu kan. Iya, ada apinya. Dia terbang itu ada apinya, kayak terbang ada apinya. Iya, dia jalan seret tapi ada apinya gitu, kayak bersinar gitu loh. Nah, aku lihat langsung itu, dan aku juga nggak aneh karena kan udah tahu bahwa kuyang itu kayak gitu bentuknya, pernah lihat gitu kayak gitu. Karena posisinya lu lagi ada balik jatuhnya ya? Iya, dia udah eksekusi itu ibu-ibu itu, dan udah tahu gitu. Habis itu kan udah lihat kayak gitu. Dan nggak lama ada info bahwa ada ibu-ibu yang meninggal kan. Dan itu posisinya dua-duanya meninggal, anaknya yang kecil itu meninggal, yang ibu-ibunya meninggal. Tapi posisi itu perutnya utuh apa udah kempes? Perutnya masih utuh, cuman darahnya yang keluar banyak. Iya. Dan
orang-orang juga udah tahu bahwa itu emang kuyang yang eksekusi dia. Tapi pas lu lihat posisi lihat itu gambarannya gimana dah? Gambaran apanya nih? Kondisi muka kuyang itu. Oh, kuyang itu. Ya dia terbang doang, Ya, rambut panjang apa pendek sih? Rambutnya panjang nggak? Rambutnya panjang, cewek kan, kuyang itu cuma cewek. Oh, kuyang itu cewek? Iya. Ada nggak sih cowok? Ada tapi jarang mungkin. Ada tapi jarang. Kebanyakan cewek. Kebanyakan cewek. Itu buat apa sih? Itu dia? Di sana sebenarnya kuyang itu jenis apa sih? Manusia apa gimana sih? Manusia sebenarnya, cuman dia punya ilmu gaib kali ya, yang bisa memutuskan lehernya gitu, lehernya itu kan. Oke. Jadi dia copot sendiri gitu kuyang itu. Anjir. Iya, nah ilmu itu. Karena kuyang itu punya 2 versi yang saya tahu kan. Yang lu tahu tuh? 2 versi maksudnya ilmu kuyang itu digunakan bisa buat kekayaan atau pesugihan ya. Iya, pesugihan. Atau kecantikan. Kecantikan. Iya. Gitu. Nah, waktu itu aku pulang kan. Iya. Lihat kuyang dia terbang dan nggak lama ada info bahwa meninggal. Oh, udah tahu ternyata. Berarti posisi pas lu pulang itu lu paham nih. Jadi posisi lu pulang lu lihat dia, lihat si kuyangnya. di belakangnya ada asap. Nggak ada asap sih, cuma putih. posisi malam kan, cuma bersinar gitu. Bersinar. Bersinar merah-merah juga. Karena aku nggak heran karena sebelum-sebelumnya orang-orang cerita bahwa kuyang itu ada apinya terbang gitu kan. Ya, aku udah tahu itu kuyang gitu. Karena udah biasa ya udah. Tapi kenapa nggak lu di kuyang? Kenapa lu getok kayak gitu gini? Ya kan posisinya aku pakai motor, naik motor dia lewat kita, aku lewat gitu kan. Oh, berpapasan ya? Iya, berpapasan gitu. Dan juga kepikiran, ngeri amat ya ternyata gitu. Langsung lihat gitu. Tapi nggak lihat langsung bentuknya gitu, nggak lihat, cuman tahu itu kuyang gitu. Dan itu dengan mata kepala aku sendiri lihat. Iya, dan nggak lama kebetulan itu habis itu langsung heboh kan, ada ibu-ibu meninggal katanya. Dan yang lihat juga nggak cuma aku, ternyata waktu itu banyak orang yang lihat juga, orang-orang yang keluar malam jalan. Jadi posisinya bukan lu doang yang lihat, bukan lu doang yang lihat, banyak yang lihat. Iya. Tapi waktu pas ibu di situ di kronologi di tempat di sungai ya, posisi di sungai itu ada yang lihat nggak saksi? Nggak ada sih. Nggak ada posisinya. Atau pas nggak ada tapi terus dia arah ke pasti naik dong dia. Iya, pas naik habis itu. Habis naik tapi ngeliat nggak ada orang ngeliat nggak, atau ngeliat ada kuyang gitu lewat? Kalau di tempat yang ibu itu nggak ada katanya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Karena ya taunya ibu-ibu itu meninggal ya karena ada yang ke sungai doang. Nggak tahu apa ibu itu langsung heboh. Ya karena orang-orang juga udah tahu gitu kan, kenapa waktu hamil-hamil itu keluar gitu. Dan ada juga yang lihat kuyang, dan ciri-cirinya juga emang kuyang kan, karena cuman kuyang yang bisa eksekusi orang malam kayak gitu. Kuyang yang bisa eksekusi? Maksudnya yang ya ibu-ibu hamil jadi incaran. Tapi kalau buat kan kalau masalah bahasanya kan penangkalan nih ya. Kan kalau di Kalimantan itu penangkalan apa sih? Ada sih penangkalannya itu. Kalau di daerah kami Dayak ya. Daerah Dayak itu kuyang. Penangkalan apa? Penangkalnya bawang putih atau gimana? Ada sih selain bawang putih, kayak ada jenis tumbuhan. Namanya itu, tempatku nyebutnya itu jaringayau. Jaringayau itu bentuknya kayak pandan. Kecil tumbuhannya tapi dia tuh baunya luar biasa gitu. Baunya kecil, harum gitu, tapi aneh juga baunya gitu. Aneh juga. Nggak ada yang sejenis parfum tuh, nggak ada baunya, cuman ya itu penangkalnya. Jadi dia kalau di daerah Dayak kan, Dayak udah tahu nih kuyangnya gimana penangkalan. Jadi kalau ada yang hamil ya pasti ditaruh itu di dekat-dekat ibu itu, dan nggak dikasih keluar juga kan. Ibu orang hamil tuh nggak bakalan keluar malam-malam guys. Penangkalnya itu. Penangkal itu. Tumbuhan itu. Iya. Tapi ada yang pernah nggak sih menurut gua sejak ininya kan lo udah ngeliat kuyang, tapi ada nggak sih yang orang di daerah Dayak Kalimantan itu yang pernah nangkap kuyang? Nangkap? Setahu aku nggak ada sih. Bukan yang nggak ada, mungkin ada, cuman aku yang belum tahu gitu ya, belum tahu sekarang. Gitu. Tapi cuma lo pernah lihat doang? Pernah lihat kuyang. Berapa kali lihat tuh selain pas papasan itu? Yang saya sendiri langsung lihat itu cuman yang dekat itu, cuman itu sekali itu. Cuman dulu pernah sekali juga lihat, tapi itu
jauh, posisinya jauh. Pernah lihat Cuman sekali jauh. kayak bola kan, bulat nih bentuk api, dia lewat segitu. Bola bentuk api. Ini dong Banaspati dong. Mungkin kayak gitu. Kalau bola bentuk api Banaspati. Nah, iya. Katanya kuyang tuh di situ kayak gitu. Kalau dia terbang. Dan yang kedua ya itu lihat langsung. Malam-malam nggak jelas juga, cuman tahu itu kuyang gitu. Tapi dia kenapa sih istilahnya gangguin orang yang lagi hamil gitu? Nah itu tuh katanya katanya enggak seandainya dia nampakin ngeliat kayak lu tuh digangguin lu gitu, kenapa dia cuman gangguin orang hamil? Ya karena incarannya memang buat gitu. Buat syaratnya itu. Iya karena kalau dia ngisap darahnya itu, kalau pesugihan kan dia mungkin besok-besok bisa duit datang sendiri apa gimana gitu kan. Karena kalau pesugihan itu katanya gini, kalau orang yang memelihara ilmu kuyang, dia belanja sehari 10 juta. Nah, besok dia uang itu kembali lagi ke dia 10 juta lagi. Jadi nggak habis-habis. Itu buat pesugihan. Buat pesugihan. Nah, kalau buat kecantikan, wanita itu kan habis dia makan darah itu, dia kembali muda lagi, cantik lagi gitu. Buat awet muda. Buat awet muda sama cantik juga kan. Karena orang yang punya ilmu kuyang itu siang dia nggak mau keluar. Kenapa? Kalau buat kecantikan dia siang itu nggak kelihatan cantik, redup aja biasa aja, malah jelek gitu kan. Tapi kalau dia keluar malam, dia mukanya kayak bersinar gitu. Jin berarti. Iya. Jin. Ya itulah karena alam gaib. Nah gitu. Terus orang yang ilmu kuyang ini dia di rumahnya jarang keluar siang, dan dia punya kamar tersendiri. Tapi pernah nggak sih ngeliat istilah ciri-ciri yang orang punya kuyang itu? Ada. Ciri-cirinya dia punya ciri di sini merah. Di sini merah kayak? Iya. Karena kan buat kok lu tahu sih? Iya karena emang kayak gitu. Pernah orang tua aku cerita juga katanya kalau orang punya kuyang kayak gitu. Kalau yang orang punya kuyang kayak gitu? Iya. Ya ciri kayak gitu. Karena gimana ya, dia tuh kadang di kamar dia sendiri, kalau nggak di kamar mandi. Kuyang itu doyan sama yang jorok-jorok luar biasa. Kuyang jorok buat kita, buat dia yang bagus gitu. Oke. Nah gitu, dia mainnya sama comberan tau kan. Comberan buat kita nyuci piring, di bawahnya itu dia mandi. Kuyang-kuyang itu malam mandi. Itu kan kebalikan dari kita. Gue nggak kebalik. Ya gitu. Berarti itu maksudnya kalau emang punya ilmu kuyang itu dia, gue udah bingung gitu. Kalau dia punya ilmu kuyang, kenapa dia bisa mandi pakai misalnya pakai air comberan gitu, air kotor ya? Air kotor kan, air cubluk lah. Kok kenapa dia? Ya kayak gitu ya. Iya pakai air gituan. Ya mungkin emang itu tuntutannya dari ilmu itu. Dia ada ini nggak sih, maksudnya pasti otomatis kan kalau dia punya, misalnya punya dalam diri dia ada dalam dia kuyang nih, ada gurunya nggak sih? Kayaknya zaman dulu ada dah, karena kuyang itu pasti ada turun-temurunnya ilmu dari orang-orang juga. Dia minta ilmunya itu dikasih gitu ya, akhirnya dia menggunakannya kayak gitu. Tapi belum pernah ada yang nangkep. Belum ada. Kadang orang-orang tahu, ya udah cukup tahu aja mungkin gitu. Kenapa dia cukup tahu sih? Gimana ya? Karena mungkin apa susah ditangkap gitu nih? Susah juga sih, karena juga jarang keluar kan orang-orang kayak gitu. Jarang keluar dan nggak terlalu ngurus, karena kalau orang-orang Dayak udah tahu penangkalnya itu gimana, jadi nggak terlalu ngurusin. Udah tahu nggak bakalan bisa gitu. Berarti udah jatuhnya udah nyerah dulu ya? Dan yang meninggal itu bukan suku Dayak ya, jadi mungkin dia kurang tahu sifatnya kuyang gimana, jadi dia seenaknya dia keluar malam. Dan akhirnya dia kecelakaan kayak gitu. Berarti lu tahu dari nama dia bukan orang Dayak? Bukan, itu dia sebelah, kan dia tetanggaku. Dia kan muslim. Yang muslim. Jadi mungkin dia nggak tahu penangkalnya apa, mungkin dia nggak tahu juga kalau malam-malam itu di situ ada kuyang atau apa, dia keluar aja gitu. Dia keluar aja. Karena emang enggak, kalau di tempat lo itu dia ada ini nggak sih, dalamnya ada WC nggak sih?
tergantung rumahnya, ada yang pakai WC ada yang enggak. Ada yang pakai WC, ada yang enggak. Dan kebetulan tetangga aku itu nginep, bukan nginep sih, maksudnya kontrak. Oh, kontrak. Kontrakannya itu ada WC, mungkin airnya nggak ada kali gitu ya. Oh, ada WC karena tapi nggak ada. airnya ngambil di sungai, mungkin waktu itu dia mau pop apa tapi nggak ada air, mungkin dia keluar gitu. Ini dibilang takdir tapi buat gue sih Iya juga sih, bingung juga. Ya emang takdir kali ya, udah mau meninggal di situ mungkin. Apa ya? Dan Kayaknya kalau emang pesugihan kayak gini kan posisinya ada perjanjian, ya gitu deh. Gue nggak bisa apa ya, memperkirakan, tapi emang menurut gue sih ada cerita juga sih nih tentang kuyang ya, di daerahku. Dia tuh suami istri. Iya. Nah istrinya punya ilmu kuyang juga kan. Dan suami istri punya ilmu kuyang dua-duanya. enggak, maksudnya dia tuh udah berumah tangga kan. Iya. Nah istrinya itu yang punya ilmu kuyang. Istri punya ilmu kuyang terus. Waktu malam istrinya itu jadi kuyang. Jadi kuyang Di kamar mandi dia lapasin itunya, kepalanya Oke, terus? kan. Terus dia berjalan, terbang gitu kan. Jadi ketinggalan itunya dong, badannya ke bawah di kamar mandi. Nah waktu itu terus suaminya kan nggak tahu kalau dia itu kuyang. iya. Oke, terus Dia bingung kan, kalau lepas kayak gini ya siapa yang bunuh katanya gitu, lehernya nggak ada. Ini apa ya, ada apa gitu, ada jenis maling kepala apa gitu ya gitu. Oke, Jadi itu bingung dia. posisi orang Dayak apa gimana? Yang itunya apa bukan? Enggak juga, enggak benar lagi. Bukan. Si ininya, si kuyang itu? Iya, enggak, dua-duanya enggak. Tapi dia punya ilmu kuyang juga. Itu berarti kalau ilmu kuyang itu bukan berarti di orang Dayak? Enggak. Yang berarti kan dia punya ilmunya, maksudnya minta dari siapa gitu. Karena ilmu kuyang ini nggak tahu dari mana, Dayak apa nggak tahu juga, dia juga kurang tahu kan. Cuman tahu ada ilmu kuyang di sana gitu kan. Nah waktu itu kan suaminya bingung nih, nggak tahu apa. Iya. Kan otomatis meninggal, dia mikir kan. Iya. Dikubur lah itu. Anjir. Kepalanya mayat, kepalanya, badannya. Terus habis itu karena itunya nggak ada, dia balik ke rumah ya kepalanya doang sama organ tubuhnya nggak tahu, dan itu udah dikubur. Terus jadi ya mati sendiri dia akhirnya. Dia mati sendiri? Nggak balik, mungkin menghilang kali ya. Iya. Bukannya mati, menghilang sendiri, nggak tahu kemana. Karena udah berbentuk kayak gitu, gimana coba, tinggal organ tubuhnya doang sama kepala, dia curang darah gitu, cuman kayak usus, jantung, segala macam. Dan mayat itu udah dikubur, udah gak bisa balik lagi. Berarti kalau udah jadi dia dikubur berarti udah jadi ini dong? Ya jadi badannya mayat? Iya, udah jadi mayat karena udah cocok akhirnya. Itu kejadian juga pernah di tempatku, tapi jauh sih di daerah aku, cuman tapi posisinya itu pas lu dengar ceritanya kan? Pas lu dengar ceritanya terus lu pengen tahu kronologinya, setelah itu si ininya tuh yang si kuyang itu berarti mati gitu? Mati dong, dengan sendirinya. udah menghilang, mati, aku nggak tahu juga. Dan suaminya itu nggak tahu lagi dah gimana ceritanya, gimana selanjutnya. Intinya siangnya udah dikubur gitu. Siangnya udah dikubur? Serem juga ya. Iya gitu, yang kuyang gitu. Kalau udah tahu kan nggak apa-apa gitu kan. Ini suaminya posisinya nggak tahu. Lah kok gue mau heran, dan ini posisi kan suaminya nggak, soalnya tahu, jadi gimana sih kalau seandainya dia tahu itu si istrinya kuyang? Kayak kalau udah tahu kan enak lah, kalau kita sama-sama udah tahu kan mungkin disediain kamar, nggak di kamar mandi gitu kan. Oke. Dipelihara gitu, maksudnya dijagain biar dia balik lagi. Tapi kan kalau menurut gua dipelihara atau dijagain sama aja kayak apa ya, kayak cari tumbal gitu bro. Iya pasti bersekongkol juga dong, jadi sekolah emang dia ngejagain tuh istrinya. namanya ilmu kayak gitu kan, sekongkol ya sekongkol sama istri kan, ibaratnya gitu sekongkol. Cuman yang tahu kan cuma mereka gitu kan. Ya tahu cuma mereka. Resikonya kan gitu, kalau ketahuan ya bisa
diusir apa dibunuh. Konsekuensinya Iya, bisa ninggalin ilmunya kayak gimana. Meninggal. berarti sempat ya. Kuyang ya. Tapi aku pernah lihat video di mana ya yang kuyang ketangkap itu daerah mana nggak tahu. Tapi asli nggak sih yang lu lihat video itu? Iya asli kuyang ketangkap. Ketangkap. Waktu itu kan maghrib apa ya? Ya. Ada ustadz yang punya ilmu mungkin ya dia. Iya. Dia copot apanya nih namanya? Sorban. Ini yang di kepala namanya. Sorban ya? Iya, sorban. Nah itu dituin lagi. Sorban lagi. Apa sih namanya sorban? Itu dah pokoknya. Yang putih itu. Ah. Nah dia ituin pakai itu jatuh dia. Gitu. Tangkap. Aku lihat di video ya tapi itu. Ah. Terus dikurung kan di dalam kurung kawat gitu ya. Iya. Ya itu dia kelihatan bentuknya kuyang itu gimana. Tapi mati nggak sih? Hidup. Masih hidup. Nah habis itu nggak tahu diapain sama dia, sama mereka di sana. Karena mungkin kalau posisi kayak gitu kan dia ada doanya. Iya makanya kan ustadz Iya, kan kan. sendiri. Karena penangkal yang mau yang kayak gitu-gitu sih juga doanya ada doanya doa khusus buat itu. Iya kan ada penangkalnya. Iya. Ustadz Penangkal tahu lah kan. bukan istilah penangkal kayak tumbuhan yang kayak ini tapi itu doa. Itu sih ya. Kalau daerah Dayak itu yang terutama yang tadi ya tumbuhan ya penangkalnya. Iya kalau penangkalnya kalau daerah Dayak kan bukan Terus itu tumbuhan. juga kan kalau ada orang hamil nih arang. Hah? Arang tau kan? Iya untuk. Nah arang itu ditaruh di depan gitu kan, jadi enggak, kalau enggak kelapa yang kecil, Kelapa kecil. bulat kecil. Nah itu sama kaca cermin.